Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 47. Teksnya ayat 13 sampai 23. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 21. Kaum Israel harus bagi-bagi tanah sesuai dengan batas-batas tanah yang Tuhan mengetahui supaya menjadi milik pusakanya dan di antara ke-12 suku Israel. Paragraf yang kedua ayat 22 sampai 23. Orang-orang asing yang tinggal di antara Israel yang melahirkan anak di tengah-tengah Israel juga akan mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Kesimpulan hari ini, Tuhan memberikan milik pusaka bagi 12 suku Israel. Perbatasan utaranya dari Laut Besar terus ke Hetlot sampai ke Jedat. Perbatasan timurnya dari di antara Hauran dan Damsik, Sungai Yordan di antara Gilead dan tanah Israel, dan perbatasan selatannya dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke Sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Mereka akan membagi-bagi milik pusaka di antara orang Israel dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara Israel, yang melahirkan anak di tengah-tengah Israel. Ajaran tentang hal ini. Pertama, Tuhan beritahukan batas-batas tanah Israel supaya membagi-bagi sebagai milik pusaka di antara kaum Israel. Kedua, Ia telah janji kepada nenek moyang Israel akan memberikan tanah sebagai milik pusaka mereka. Ketiga, Tuhan perintahkan akan membagi-bagi milik pusaka kepada orang asing yang tinggal di antara Israel yang melahirkan anak di tengah-tengah Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel harus bagi tanah Kanaan dengan rata menurut suku-suku Israel di dalam batasan yang Tuhan mengetahui. Kedua, tetapi orang-orang asing yang tinggal di antara Israel yang melahirkan anak di tengah-tengah Israel harus dianggap sama seperti orang Israel asli dan harus mendapat bagian milik pusakanya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, membagi kasih karunia dari Tuhan dengan rata menurut jemaat masing-masing. Janganlah membeda-bedakan siapapun. Janganlah membeda-bedakan dengan suku Isme atau bangsa Isme, daerah Isme begitu. Sehingga keduanya, jangan asingkan siapapun dengan suku Isme, bangsa Isme, daerah Isme, dan lain-lain. Tetap menerima semua orang sebagai saudara seiman dalam Yesus. Jadi akhirnya PR praktik hari ini, jangan membeda-bedakan siapapun menurut suku bangsa, warna kulit, atau alasan apapun, dan akan usaha mencukupi orang-orang yang kurang dicukupi keperluan sehari-harinya dengan rata-rata. Inilah kewajiban semua orang percaya, lebih khususkan hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.